bersama gue Intan di Bercerita. Jadi gengs, di konten kita hari ini, tim kreatif kita ini lagi mencoba setting layout baru. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat nih dalam menjalani kehidupan yang semakin lama makin gila. Gimana nggak gila ya kan? Tahun ini tuh kayak makin marak banget gitu loh kasus pembunuhan di mana-mana. Yang pelakunya itu bisa aja dari keluarga terdekat, dari tetangga, atau orang lain yang nggak kita kenal deket ya teman-teman. Dan di kasus ini, di video kali ini kita mau bahas kasus seorang santri yang meninggal diduga dianiaya sama seniornya nih. Kalian pasti udah denger kan dari berita-berita yang beredar nih di TV ataupun di sosial media. Makanya di video kali ini kita akan bahas kasus ini lebih lengkapnya lagi. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Sebelumnya, seorang santri berinisial BB, usianya masih 14 tahun, dikabarkan meninggal di Ponpes Al-Hanifiyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ia meninggal pada hari Jumat siang tanggal 23 Februari 2024. Kasus ini bisa terungkap nih teman-teman setelah beredar video viral tentang kemarahan keluarganya kepada pria yang mengantarkan jenazah korban untuk pulang ke Banyuwangi dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa, tubuhnya penuh luka, penuh lebam, dan ada luka robek di tubuhnya korban. Pulang pondok kayak gini, pulang pondok tahu-taunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang, gimana, Pak? Kawasannya sama. Kakak korban bernama Mia Nur Hasanah menyebutkan bahwa pihak pesantren ini bilang kalau adiknya meninggal itu karena terpleset di kamar mandi. Tapi keluarga tuh langsung curiga ya, karena pada saat jenazah ini dibawa keluar dari keranda, itu tuh ada tetesan-tetesan darah. Dan akhirnya keluarga langsung minta untuk jenazah korban ini dibuka kain kafannya. Dan katanya sempat nih permintaan itu ditolak sama Fathahilah yang masih sepupunya korban. Si Fathahilah ini juga katanya tuh mondok nih di pesantren itu juga. Si Fathahilah bersama 4 orang lainnya yang dari Ponpes ikut mengantarkan jenazah korban ke Banyuwangi. Kata sepupu korban, jenazah ini sudah suci kondisinya, jadi nggak perlu dibuka lagi kain kafannya. Tapi pihak keluarga tetap ngotot ya, karena curiga nih, kok ada ceceran darah yang keluar dari keranda. Pihak keluarga tetap mendesak supaya kain kafannya dibuka. Dan begitu kain kafannya dibuka, keluarganya syok melihat kondisi sang anak yang sudah tidak bernyawa dan banyak luka-luka. Seperti kayak ada luka jeratan di lehernya, terus hidungnya tuh juga kelihatan patah, dan ada luka bekas sundutan rokok di bagian kaki, serta ada luka menganga kayak luka bolong gitu ya di bagian dadanya. Gila ya gengs, kalian bisa bayangin gak gimana rasanya di posisi keluarganya, apalagi di posisi ibunya, melihat kondisi sang anak yang sudah tidak bernyawa dan kondisinya cukup mengenaskan. Karena sebagai orang tua nih ya, nitipin anak ke pondok pesantren atau ke sekolah lah ya, untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, tapi harus pulang dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa dan seperti itu gengs. Pengasuh Ponpes Al-Hanifiyah bernama Gus Fatih, ia mengaku kalau dia tuh nggak tahu ada dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematiannya BB.
Dan Gus Fatih juga mengaku ia mendapat kabar bahwa BB meninggal di rumah sakit karena terpeleset. Dan kabar yang dia dapat itu juga dari sepupunya si BB, yaitu Fatahillah. Jatuh terpeleset di kamar mandi. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit dari saudara. Nah, kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan. Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya wong itu kakaknya. Saya mendapat laporan itu jatuh terpeleset di kamar mandi. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit dari saudaranya, Fatahillah. Kemudian saya spontan bertanya, sakit apa? Kok ke rumah sakit? Tapi saya percaya karena yang menyampaikan ini kakaknya. Masa kakaknya mau menipu? Kan kecil kemungkinan, ucap Gus Fatih. Mendapat kabar itu, pihak pesantren langsung nih mencari ambulans untuk mengantarkan jenazah pulang ke kampung halamannya. Dan kabar ini langsung diteruskan ke pamannya korban. Gus Fatih mengaku katanya tuh dia nggak punya kontak orang tua si korban. Dan akhirnya Gus Fatih bersama Fatahillah dan beberapa santri lainnya ikut mengantarkan jenazah pada hari Jumat sore. Nih guys, sesampainya di kampung korban, Gus Fatih tuh ternyata kaget juga karena melihat kondisi korban yang ternyata penuh dengan luka, penuh dengan lebam juga, serta ada ceceran darah. Dan Gus Fatih juga bilang ini tuh di luar dugaannya ya, karena awalnya tuh kabarnya si korban meninggal karena kepleset. Tapi pas begitu dibuka, wah kok kayak ada tanda-tanda penganiayaan nih di tubuhnya korban. Ibu korban bernama Suyanti mengungkapkan katanya sang anak ini sempat mengirim pesan melalui WhatsApp pada tanggal 19 Februari. Di pesan itu sang anak tuh minta untuk dijemput nih dari pesantren. Tapi ketika ditanya kenapa, sang anak tuh nggak jawab. Intinya dia minta dijemput. Dan sang ibu merespon pesannya sang anak. Ibu tuh cuma minta anaknya untuk bersabar sampai bulan Ramadan karena sang ibu harus bekerja di Bali. Tapi sang anak tuh tetap kekeh ya supaya ayo bu cepet jemput aku, cepet sini, aku takut mah, tolong sini cepet jemput. Nah kira-kira begitu teman-teman isi pesan yang dikirim ke ibunya. Sang ibu tuh juga minta sang anak untuk melapor nih ke pihak pesantren kalau terjadi apa-apa. Dan ketika mau dijemput sehari setelah korban mengirim pesan, kata korban tuh nggak usah, ia sudah nyaman dan sudah enak di sana. Terus sang ibu tuh juga kayak, oh ya udah mungkin kondisi sang anak sudah membaik, jadi tidak perlu ada kecurigaan. Untuk mengetahui penyebab kematiannya korban, pihak keluarga langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Glenmore pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 kemarin nih teman-teman. Dan kasus ini langsung diambil alih penanganannya sama Polresta Kediri. Gus Fatih selaku pengasuh ponpes ini katanya juga diperiksa nih untuk dimintai keterangan sama pihak kepolisian. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, akhirnya pihak kepolisian berhasil menahan dan menetapkan 4 tersangka. Yang mana 4 orang ini ternyata seniornya korban. Mereka yakni MN, usia 18 tahun asal Sidoarjo, lalu ada MA usia 18 tahun asal Nganjuk, lalu ada AF usia 16 tahun asal Denpasar, dan yang terakhir adalah AK usianya 17 tahun asal kota Surabaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, dugaan penganiayaan yang dialami sama korban ini dipicu karena adanya kesalahpahaman teman-teman. Tapi kepolisian tuh masih belum membeberkan secara lengkap karena motifnya ini masih didalami lebih lanjut.
Dan kata Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan, motif diduga karena adanya kesalahpahaman antara anak-anak pelajar. Jadi antara mereka mungkin ada salah paham. Kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan berulang-ulang. Hasil koordinasi kami dengan Polresta Banyuwangi bekerjasama para Satreskrim Polres Banyuwangi dan Satreskrim Polres Kediri Kota, kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan juga. Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman. Sementara itu, terkait tindakan para tersangka yang menganiaya korban, AKBP Bramastyo menyebut pihak kepolisian ini masih berkoordinasi sama pihak rumah sakit yang menerima jasadnya korban. Jadi teman-teman, atas perbuatannya, para tersangka ini dikenakan pasal berlapis. Di antaranya ada pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, lalu ada pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau mati dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yang pertama, bahwa TKP kejadian itu ada di Pondok Dar Al-Hanafiyah, bukan di Pondok Al-Islahiyah, tetapi korban belajar di MTSN Sunan Kalijogo di Pondok Pesantren Al-Islahiyah. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Jadi teman-teman, pondok pesantren ini tempat yang baik ya untuk mencari ilmu dan bahkan untuk mendalami agama. Tapi karena oknum-oknum tersebutlah nih yang seperti 4 tersangka ini yang akhirnya mencoreng nama baik dari institusi pendidikan tersebut. Kalau menurut gue ya, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan akhlak yang dari sejak lahir ya, sejak dini itu sangat penting banget untuk diajarkan ke anak-anak. Karena menurut gue hal itu tuh bisa menentukan sikap kita ke depannya nih terhadap lingkungan sekitar. Apalagi zaman sekarang udah banyak nih remaja-remaja yang melakukan tindak kriminal yang motifnya tuh beragam ya, macem-macem, dan bahkan di luar nalar. Contohnya seperti kasus ini teman-teman. Kalau motifnya itu cuma karena salah paham, kesalahpahaman, ya nggak sepantasnya sih ada penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. So itu dia teman-teman, kasus yang kita bahas pada kali ini yaitu kasus meninggalnya seorang santri yang diduga ada penganiayaan di dalamnya. Kita doain aja bareng-bareng ya teman-teman. Semoga amal ibadahnya korban diterima di sisi Tuhan. Semoga keluarga juga diberi ketabahan dan kesabaran untuk mencari keadilan ini ya. Dan semoga juga buat para tersangka, semoga kalian bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan buat teman-teman, thank you banget yang udah setia ngikutin channel kita dari awal sampai saat ini. Dan ayo dong guys, supaya gue dan tim makin semangat bikin channelnya, kita nunggu banget nih ide-ide kalian supaya kita bikin konten selanjutnya tuh lebih menarik lagi. Makanya dukung terus channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya nih supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya yang gak kalah seru. Kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you, bye-bye.
setelah beredar nih video viral tentang kemarahan keluarganya karena pas begitu jenazah dipulangkan, salah, ikut mengantarkan jenazah pulang ke Banyuwangi. Dikit lagi anjing.